A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala 'alainal qur'ana wa bayana. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada kita sekalian, tidak sekedar turun tetapi dengan muatan yang begitu besar, petunjuk, kebahagiaan, bahkan diberikan pilihan di dalamnya. Dan alhamdulillah melalui kajian-kajian ini kita semakin terang, semakin jelas jalan pilihan kita adalah kita buru, kita kejar, kita minta tentang hidayah sampai akhir hayat nanti. Mudah-mudahan pada hari ini Allah semakin memberikan kekuatan hidayah kepada kita sekalian. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur pada Allah yang telah memberikan kemudahan, kelapangan hati, dan tidak berat langkah kita menuju tempat yang kita cari, yang memang ini adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga di sini adalah wadahnya, tempatnya untuk mencari nurillah, cahaya Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah SWT. Bahkan kita di dalamnya menyebut-nyebut nama Allah. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah pada pagi hari ini, kita minta bimbingan dari hadis an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma syahada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah. Ini adalah motivasi buat kita untuk selalu gemar, senang terhadap ilmu, dan ilmu sebagai penopang kehidupan kita. Abi Sa'id bersama Abu Hurairah menyaksikan ketika Rasul mengatakan la yaqudu qaumun yadhkurunallaha. Tidaklah seorang hamba itu duduk bersama kaum. Di sana tiada lain kecuali yadhkurunallah, untuk mengingat Allah melalui pertemuan, mengingat Allah melalui kajian, melalui Al-Quran dan lain-lain. Maka motivasinya adalah illa haffathumul malaikah, kecuali mereka itu dikelilingi para malaikat. Yakini, imani bahwa hari ini pun kita sedang melaksanakan hadis ini, dan semoga malaikat menyaksikan kita sekalian bahwa kita sebagai hamba yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Demikian pula orang-orang yang sengaja duduk seperti ini untuk menyebut nama Allah, mengkaji, menelusuri dan meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan para sahabat sahabiah, kecuali Allah berikan kasih sayang. Kita mengharapkan kasih sayang orang, kasih sayang yang lain akan terputus pada waktunya, sementara kasih sayang Allah sepanjangnya. Teruslah gemar kita duduk bersama orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, yang menyebut nama Allah, yang mengkaji dalamannya, kemudian menghafal kebutuhannya. Wa nazalat alaihimus sakinah. Wa nazalat alaihimus sakinah. Yang ketiganya, Allah akan berikan ketenangan hidup. Tidak hanya itu mungkin ya. Kalau ilmu itu kita kaji, ada nurillah di dalamnya, cinta ke Nabi Muhammad, cinta para sahabat dan para orang baik. Sakinah itu tidak sekedar kata-kata tenang, tapi Allah akan berikan sakinah ketika kehidupan, yang maha sakinah ketika mendapatkan kematian.
Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sakinah ketika kita di makbarah, ketika ada di barzah. Sakinah ketika dibangkitkan dan seterusnya. Ini adalah buah daripada keinginan yang tidak ada paksaan untuk duduk bersama orang-orang yang berzikir, mengkaji, mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mahal adalah ketika kita baca Quran, duduk bersama seperti ini, saling menasehati. Kapanpun amal kita karena Allah, menyebut nama Allah, maka diujungi oleh hadis ini adalah wa dzakarahumullahu fiman indah. Karena Allah disebut-sebut, Allah pun menyebut nama kita. Karena kita terus berzikir kepada Allah, Allah pun mengenang kita. Maka motivasi awal buat kita, jadilah kita orang terkenal di ahli langit sana. Tidak butuh kita terkenal di bumi ini. Karena banyak orang terkenal di bumi, tidak terkenal di langit. Demikian. Salawat dan salam semoga limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirat sekalian, hidup ini keseluruhannya hanya ada pada dua kata ayat. Hidup ini hanya ada pada dua kata ayat. Ketika Allah mengingatkan kepada kita kehidupan, Allah nurunkan Quran dan seterusnya, maka seakan-akan disimpulkan kehidupan semua ini hanya ada pada dua kalimat, dua ayat saja. Yang pertama adalah famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Famanittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, petunjuk kehidupan, petunjuk kebutuhan, petunjuk menuju akhirat, petunjuk tentang pentingnya mengelola dunia, petunjuk itu diikuti. Fala yadillu wa la yashqa, maka orang ini tidak akan pernah tersesat dan tidak pernah celaka. Jadi kalau hidup ini mengikuti petunjuk tidak akan sesat, jelas roadmapnya. Wala yashqa, tidak akan celaka, tidak akan menyesal. Jadi keuntungan kita taklim ini adalah sedang itu, menata petunjuk yang sudah ada, mencari lagi tambahan-tambahan petunjuk supaya kita tidak sesat hidup ini. Karena tidak sedikit kelihatannya dari sosoknya, dari tubuhnya, dari bentuknya, dari segala penampilannya seakan-akan orang ini soleh sekali, solehah sekali. Tetapi innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi kita tidak pernah menghina orang, mencaci orang, menjelekkan orang, tapi kita taikan. Taklim ini bukan untuk menggunjing. Taklim ini bukan berarti kita paling baik, tidak. Tapi taklim ini Allah melihat dari bukan sosok kita. Allah melihat hati kita dan melihat amal kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, waman a'radu an dzikri. Tadi ya, hidup tuh di situ. Waman a'radu an dzikri, siapa yang menolak, yang berpaling dari mengingatku, fa innalahu ma'isyatan donka, mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Jadi hidup itu dua, apakah mereka dapat hidayah atau mereka nolak hidayah, itu doang. Jadi kalau sesuai dengan kajian kita ini adalah Al-Quran, maka sekali lagi al-hayat kullaha fi ayatain, kehidupan semua itu ada pada dua ayat. Satu adalah famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa, maka orang yang terus mengikuti hidayah, petunjuk, dicari terus, orangnya itu insyaallah fala yadillu wa la yashqa. Ini adalah firman Allah, tidak perlu kita ragukan. Sementara dikasih keleluasaan, usia juga umur juga panjang, sehat pula dan sebagainya,
Tapi ketika datang ayat Allah, dia menolak. Ada perintah Allah, dia menolak. Wa man a'rada an dzikri, siapapun orang yang menolak, yang menghindar, pura-pura tidak dengar. Kalau diajak ngobrol hebat, diajak ini luar biasa ikut, diajak nyumbang ini ikut macam-macam. Diajak duduk mengingat Allah untuk mendapatkan hidayah, dia pura-pura tidak siap atau mungkin tidak siap sama sekali. Maka orang seperti ini adalah fa innalahu, buat dia diberikan ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit. Maka ibu berbahagialah kalau duduk ini memang untuk mendapatkan hidayah dan seterusnya. Segera tentukan kita tuh mau cinta siapa. Segera tentukan. Jangan hanya datang ke taklim, datang ke taklim itu udah bagus insya Allah. Tapi segera tentukan siapa yang paling kucintai dalam hidup ini. Ikut jejak siapa kita ini. Maka kalau perempuan, saya kirim tuh, sebaik-baik panutan bagi seorang wanita adalah Sayyidah Fatimah Zahra. Jadilah duduk-duduk seperti ini kita sedang menelusuri bagaimana kecintaan kita kepada Sayyidah Fatimah ini benar-benar maksimal, benar-benar tertanam. Untuk laki-laki sebaik-baik panutan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan panutan. Kita tahu tentang aturan. Sekali lagi wanita segera cari bagaimana Fatimah Zahra ini. Kenapa sebabnya? Ibu dengar baik-baik. Bukankah Aisyah pernah meriwayatkan begini? Marat alaina hilal, summal hilal, summal hilal. Telah melewati kami bulan. Besok bulan lagi, besok bulan lagi. 3 bulan. Dapur kami itu tidak ngebul. Dengan apa engkau sarapan? Dengan apa engkau makan siang? Dengan apa engkau makan malam? Sayyidah Aisyah mengatakan, tidak ada yang kami makan kecuali kurma dan air putih. Ditengok putri teragung kita, ratu kita, panutan kita Fatimah Zahra. Ditengok pakaiannya luar biasa, sederhana. Disimpulkan, apakah mereka miskin karena keadaannya? Jangan mengatakan miskin kepada keluarga Rasul. Jangan mengatakan miskin kepada Fatimah Zahra. Jangan mengatakan miskin kepada Aisyah. Tapi ketika ditanya, dengan apa engkau makan, dengan apa engkau sarapan? Kami bukan tidak ikhtiar, tapi ikhtiar kami adalah ini. Kami tidak mau kehilangan kenikmatan akhirat. Kami tidak ingin hilang kenikmatan akhirat. Fala tus'alunna yauma idzin anin naim. Semua akan ditanya kenikmatan dunia ini. Sejenak belok. Segera tentukan kita ini mengidolakan siapa hidup ini. Sebentar lagi kita wafat. Jalan sedang kita telusuri hidayah ini melalui taklim. Mendengar. Segera baca siapa idola kita ini. Nanti berkumpul sama siapa di sana. Maka Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan, ya ahlul mahsyar, wahai penduduk mahsyar, wahai penghuni mahsyar, akan ada orang lewat melalui kamu, tundukkan kepalamu, hormat. Akan ada orang lewat ke hadapan kalian, wahai wanita-wanita mahsyar, bila lewat tundukkan kepalamu, hormat dia. Siapa dia? Wanita terhebat, wanita paling anggun,
Sementara orang-orang lagi ketakutan. Man hiya, siapa dia? Allah menyampaikan, innaha Fatimatu Zahra satamurru ala sirat. Fatimah Zahra akan lewat meniti sirat. Fatimah Zahra ketika itu didandani, tidak pernah terlihat di dunia bagaimana indahnya pakaian. Anggun, cantik. Innaha Fatimah satamurru ala sirat. Semua bangkit menghormati. Mana Fatimah? Tidak usah kalian lihat oleh mata, karena cahayanya pun akan sampai kepada mata-mata kalian. Lewat. Anggun, yang dulunya bajunya sobek-sobek dan tidak ada yang baik ketika, bukan tidak mampu, tidak punya, beliau memilih itu supaya tidak kehilangan nikmat akhirat. Lalu Allah menyampaikan melalui Rasul yang kita dengar, ketika Fatimah lewat, innaha kaukabun azim. Pengikut di belakangnya satu rombongan besar. Pengikut Fatimah Zahra di belakangnya besar. Pertanyaannya, adakah kita di belakangnya? Adakah kita diajak di belakangnya? Adakah kita ikut rombongan itu? Kalau saya wanita, saya mengatakan, Allahumma rzuqni minhunna. Ya Allah, rizkikan saya berada di belakang Fatimah Zahra. Allahumma rzuqni minhunna. Jadikan saya berada di belakang. Tetapi ibu sekalian, seandainya Nabi Muhammad mengatakan barisannya cuma ada 1000 orang, tipis harapan kita ada di situ. Ada 10.000 orang di belakangnya, tipis harapan kita ada di belakangnya. Mau ngedoa pun mungkin tidak dikabulkan pada belakang. Kita belum maksimal mengikuti Fatimah Zahra. Dari sisi Qur'annya pun. Tetapi ada harapan besar ibu. Ada harapan besar ibu. Innaha kaukabun azim. Di belakang Fatimah Zahra yang anggun, yang lain kebingungan, beliau dipestakan, didandani. Kita habis-habisan dandan di dunia, apakah api neraka akan menyelimuti kita? Beliau dijaga. Ya Allah, kalau saya perempuan akan mengatakan, jaga saya ya Allah seperti Engkau menjaga Fatimah Zahra. Innaha kaukabun kabir. Harapan kita yang di Mutmainnah hari ini, ada kalimat di belakang Fatimah Zahra ada rombongan besar, wanita-wanita hebat. Tetapi hari ini kita ingin memohon kepada Allah, cinta kita masih sedikit. Pengorbanan kita masih sedikit. Namun harapan besar adalah yang engkau katakan tadi, kalau selagi ada pada hidayahku, kalian tidak akan sesat, kalian tidak akan celaka. Kita minta kepada Allah agar hidup ini tidak sesat, tidak celaka. Ingin sekali berada di belakang Fatimah Zahra, wahai wanita-wanita. Ketika kita berada di sirat, yang lain kebingungan, yang lain kesulitan menghadapi siksa, mungkin terjerumus mungkin ke neraka. Sementara Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berada
di sebelah kiri, yang itu adalah jalan atau sirat. Khawatir hambanya masuk neraka, khawatir hambanya terjerumus. Maka Rasul pun ketika ada yang terpeleset, diambil bukan sekedar tangan orang itu, tapi lengan hamba yang maksiat, lengan hamba yang berdosa. Masih ada kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita pun tidak mau seperti itu. Ini sebabnya kami ngaji, kami taklim, ingin selalu ada pada lingkaran malaikat, ingin sekali diberikan ketentraman, ketenangan, ingin selalu diberikan kasih sayang Allah, ingin juga disebut-sebut nama kita oleh Allah. Segera tentukan pilihan kita dari sekarang, bersama siapa nanti kita di yaumul qiyamah, di padang mahsyar nanti. Tentukanlah oleh kita sekarang hidayah. Pilih terus, cari terus. Demikian cintanya sahabat kepada kita. Sudah banyak hadis-hadis yang kita baca melalui kajian Riyadhus Shalihin ataupun tempat-tempat lain, betapa menunjukkan cintanya Rasul di dunia, cinta Rasul ketika wafat, menjelang wafat, cintanya Rasul ketika di padang mahsyar sudah sampai kepada kita. Tentukan segera. Kalau kita merasa wanita, pilihlah yang akan kita di sana. Ya Allah, belum bisa mengikuti seluruhnya bagaimana Fatimah Zahra berbuat, belum bisa bagaimana komunikasi Fatimah dengan yang lain, belum bisa. Tetapi tidak boleh putus harapan. Hadis yang kita baca tadi adalah kebutuhan kita memang itu. Satu, malaikat tidak jauh dari kita mencatat kebaikan-kebaikan. Yang kedua, yang kita tuntut kasih sayang Allah, dosa yang besar, dosa yang banyak. Semoga ampunan itu datang kepada kita di istighfar, di duduk seperti ini. Kemudian juga kita butuh ketentraman, ketenangan pribadi, keluarga dan sebagainya. Hanya di tempat zikir kepada Allah lah Allah berikan. Demikian. Ibu sekalian, ini Quran sedang berbicara kepada kita. Surat Quran adalah surat dari Allah buat kita. Seluruh surat namanya bernama An-Nisa kah, Al-Anfal kah, Al-Kahfi kah, itu surat dari Allah buat kita. Maka surat Allah itu kita baca. Surat Allah itu kita baca. Sampai An-Nas itu kita baca. Allah sengaja mengirimkan surat kepada kita, baca. Nanti ketika dibaca itu pasti Allah menjawab, pasti Allah mengabulkan. Dapat itu. Ketika waktu membuktikan Quran hebat, ketika waktu Rasul duduk bersama sahabat Abu Bakar bersama yang lain, datang orang Baduy, orang kampung, dengan ikhlas bertanya, penuh keriduan bertanya, ya Rasulullah, apakah Allah itu, Tuhan itu jauh apa dekat? Apakah aku butuh teriak ketika nyebut nama Allah? Apakah aku cukup bisik-bisik menyebut nama Allah? Rasul yang begitu hebatnya tidak buru-buru menjawab, karena keikhlasan orang bertanya ini. Memang dia ingin tahu dari pertanyaannya buat dia lakukan. Rasul terdiam. Kemudian turunlah ayat. Sampaikan, hai Muhammad, aku ini dekat. Dan bila dia meminta kepadaku, aku akan jawab. Syaratnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau dia meminta kepadaku, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan apa permintaannya.
Syaratnya apa? Falyu'minu bi, berimanlah kepada aku. Mutmainnah datang ke taklim itu dalam rangka merawat keimanan, menaikkan keimanan, memastikan keimanan bahwa Allah itu dekat. Tidak butuh teriak-teriak. Dalam tertentu mungkin perlu. Dari sinilah kita tahu bagaimana di Quran itu ada akhlak, di Quran itu ada muamalah dan sebagainya. Maka sebagai contoh terakhir adalah ketika Abu Bakar di dekat Rasulullah SAW, ada orang menghina habis-habisan, dicaci Abu Bakar habis-habisan di dekat Rasulullah SAW. Ketika dicaci, Abu Bakar diam. Ini teladan buat kita. Lupakan kepada orang yang mencaci kita. Lupakan orang yang menghina kita. Datang kedua kali dicaci maki lagi Abu Bakar. Abu Bakar diam. Begitu dicaci yang ketiganya, Abu Bakar menjawab dengan cacian yang sama. Akhirnya Rasulullah meninggalkan tempat itu. Rasul menjauh di tempat. Abu Bakar, ya Rasulullah, kenapa kau menjauh? Kenapa kau jalan? Kenapa kau menjauh? Dikejar sama Abu Bakar Siddiq. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Bakar, ketika kau dicaci pertama kali, kamu diam, malaikat turun banyak. Ketika dicaci kedua kali, kamu diam, malaikat semakin banyak turun. Tapi ketika kamu dicaci ketiga kali, kamu menjawab dengan sesama cacian itu, malaikat semua menghindar dan pergi. Yang ada adalah para iblis, para syaitan. Aku tidak mau bergaul dengan iblis dan syaitan. Aku tinggalkan tempat itu. Berarti apa kesimpulannya? Quran itu mengarahkan kita. Muqaddimahnya saja, auzubillahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari setan-setan yang mengganggu itu. Dibuka sudah, dapat dipastikan nyata malaikat. Ini Quran yang kita kaji. Gitu. Terus masuklah surat Allah kepada kita dengan punya nama-nama tersendiri itu. Itu adalah wajib kita telusuri. Maka kita datang ke taklim untuk mengetahui isi-isinya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sekali lagi, segera pilih jalan hidup ini. Segera pilih idola kita tuh siapa. Mau berbaris dengan siapa nanti. Pada Kamis yang lalu saya mengatakan, bendera di tangan aku, kata Rasulullah SAW, ya mal kiamat. Di belakang aku para nabi, yang memegang bendera adalah aku. Jalan cuma satu, rombongan cuma satu, yang di luar ini hanya menyesal. Adakah kalian yang menyesal atau kalian berada di belakang aku? Demikian Fatimah Zahra. Kaukabun azim, di belakang Fatimah Zahra barisan begitu besar pengikut Fatimah Zahra. Paling tidak ada ulama mengantarkan kepada kita, paling tidak. Maka sering-seringlah kirim Fatihah ditujukan kepada Fatimah Zahra. Setidaknya dengan sering begitu kita dikenal oleh Fatimah Zahra. Sampai dicontohkan dengan kalimat yang pendek, yang panjangnya ada Al-Fatihah ila Sayyidah Fatimah Zahra. Al-Fatihah. Mari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup didengar Ibu. Ya habibati, ya hubabati,
Ya Sayyidati Ya Fatimah Zahra binti Rasulillah salawatullah wa salamuh al-atamanna al-akmalan ala abiki untuk orang tuamu ya Fatimah Zahra wa ummiki wa alaiki wa ala zawjiki wa ala abnaiki wa ala man walakum lillah, kepada orang yang senang dengan engkau hai Fatimah Zahra, jadikanlah kami barisan di belakangmu nanti. Allahumma ja'alni minhunna, jadikanlah saya ahli majlis taklim mutmainnah ini berada di belakang Fatimah Zahra. Inilah ibu sekalian kenapa kita mengkaji Al-Quran, mengkaji Riyadhus Shalihin, hadis dan seterusnya, banyak lagi fikih-fikih dan sebagainya, semata-mata kita sedang menawar, sedang mencari, sedang memperkuat hidayah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Quran sudah saya kirim, ada skemanya ya. Kenapa Quran? Ada 5 mukjizat sedikitnya yang kekal, tidak akan pernah berubah. Salah satunya Quran. Satu huruf pun dijaga oleh Allah. Siapa yang mengganggu, membuat tiruan dan sebagainya tidak akan pernah sama diganggu. Maka kita pencinta Quran, pemburu hidayah ini kan, yang kita sebagai orang yang sangat menginginkan hidup di naungan Al-Quran, setidaknya apa yang sudah kita niatkan belajar Quran ini, hari ini bukan bacaan yang kita lihat, tetapi seperti apakah kita menjaga atau akhlak terhadap Quran. Lihat di skemanya sudah ada ya. Al-Quran yang kita kaji hari ini adalah ada 5 sedikitnya. Yang pertama, Quran itu kalamullah. Yang kedua, Quran itu al-mu'jiz. Yang ketiga, Quran itu adalah al-munazzalu ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Quran ini adalah al-manqul ilaina bitawatur. Sampai kepada kita ini Quran adalah dengan tawatir, dengan tersusun rapi. Yang kelimanya al-muta'abbadu bitilawati. Kita lihat satu-satu. Yang dikatakan Quran itu mukjiz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran, ada yang meragukan ya. Satu, ketika Fatrah Makkah meragukan. Sampai hari ini pun tidak sedikit orang yang meragukan. Salah satunya adalah apalagi Muslim. Kalau non Muslim selesai sudah, nggak kita bahas. Muslim yang tidak baca Quran kemungkinan besar di hatinya meragukan. Cari ketenangan apa hidup ini? Kalau masih meragukan, yang kami turunkan Quran kepada pilihanku, hamba pilihanku. Kalau begitu fa'tu bisurah, coba kamu datangkan jenis apa sih yang bisa membuat kamu tenang. Gak ada. Kebendaan semua tidak bisa berketenangan. Wad'u syuhada'akum, atau kamu berkelompok untuk menandingi ketenangan dari Al-Quran. Sok berkelompok kalian untuk menandingi Al-Quran. Kalau kamu merasa benar, intinya orang yang tidak mau kepada Quran dia merasa benar dirinya, merasa benar kelompoknya. Padahal di situ tantangan Allah. In kuntum shodikin, kalau kamu merasa benar, fa'tu bisurah. Sok datangkan contoh satu surat yang pada kami. Tidak ada.
Maka untunglah mutmainnah, untunglah ibu sekalian, tidak terbatas usia. Kita cinta Quran itu dapat dipastikan bahwa Quran itu adalah mukjizat Allah. Pastikan. Insya Allah ibu akan ketemu Fatimah Zahra. Apa dia kalamullah? Kalamullah. Pertama kalamullah. Bahwasanya Quran kalamullah. Ya. In huwa illa wahyu yuha. Kesononya allamahu syadidul quwa. Nomor satunya kalamullah ya, maaf ya. Kalamullah. Bahwasanya seluruh Quran itu dari awal sampai akhir bukan karangan Nabi Muhammad atau yang lainnya. Kalamullah. Kalau itu kalamullah, ibu, saya, halo, ke saya dulu sebentar. Ketika saya ngobrol sama ibu serius, fokus, dah. Lalu ibu coba memalingkan wajah dengan tidak fokus kepada saya, atau saya ulang, saya ngobrol sama ibu dengan serius, fokus tadinya, tapi saya cuek. Kira-kira ibu yang serius sama saya berpindah nggak nilainya itu, turun nggak nilainya itu? Allah yang kita baca Qurannya tolong fokus. Yang kita baca itu kalamullah, jangan dibagi-bagi ketika baca Quran pikiran kita, tangan kita. Ini kalamullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mentargetkan satu surat, fokus selesaikan sampai surat itu terakhir habis. Jangan dibagi-bagi dengan handphone bunyi, panggilan segala macam, kecuali darurat. Kita belum bisa. Sekali lagi pastikan hari ini, nggak tahu ada nggak esok hari kita hidup lagi, pekan depan ketemu lagi. Fokuskan segera. Ketika baca Quran kita sedang berbicara dengan Allah. Ini surat dari Allah, kita baca, Allah balas lagi nanti dengan keperluan kita. Sekali lagi kalamullah. Yang kedua tadi adalah al-mu'jiz, mukjizat Allah, sudah saya baca. Yang ketiganya adalah Al-Quran itu al-munazzalu ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran turunkan. Lihat bu, apa bedanya? Saya buka peci dikit. Apa bedanya benak akal dengan hati? Akal tuh ngerekamnya terbatas, hati tuh ngerekamnya luar biasa. Maka Quran itu diturunkan oleh Allah kepada qalbu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada hatinya. Walaupun mekanismenya kelihatannya, disimak ibu baik-baik. Ketika ayat pertama sudah terkenal ma'ruf, kita tahu Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari. Kemudian Nabi Muhammad didekap sedekap-dekapnya, dibacakanlah ayat itu. Apa coba rahasianya ibu sekalian? Tidak bisa baca ya Jibril. Baca aja, tidak bisa baca. Baca bukan menunjukkan Rasul tidak mampu, tetapi jauh ke depan bahwa umat ini tidak cukup sekali diajarkan. Satu. Yang kedua rahasianya adalah bila dibaca diulang-ulang, maka semakin kuat. Itu rahasianya. Kenapa Quran diturunkan kepada hati Nabi Muhammad SAW? Agar, mohon, agar kecintaan kita sebagai umatnya kalau baca Quran dari hati, dari cinta, bukan dari kebutuhan. Saya lagi ada masalah baru baca Quran, gak ada masalah nggak baca Quran. Saya buka sesuatu supaya berkah baca Quran, nanti udah selesai nggak baca Quran, bukan itu. Itu udah bagus, masuk kembali. Tetapi bacalah Quran sesuai dengan awalnya. Bahwasannya Al-Quran itu adalah al-munazzalu ala qalbi Muhammadin SAW. Quran turunkan kepada hati Nabi Muhammad SAW. Maka kita semua, wahai ibu, wahai saya, bacalah Quran semampu kita, manapun ayatnya, dari hati, niat banget mau bicara sama Allah.
niat banget ingin mendapatkan tambahan hidayah. Begitu. Apa ayatnya? Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah seluruh alam. Akhirnya sampai hari ini Muslim berbahasa Inggris, Muslim berbahasa Sunda, Muslim berbahasa lain-lain, ketika baca Quran bahasanya sama. Itu mukjizat juga, Ibu. Dan ternyata siapapun muslimnya, kalau berkeinginan menghafal Quran sesungguhnya tidak susah. Yang susah itu adalah tidak ada kemauan. Yang susah itu dunia lebih mendominasi. Yang susah itu mengatakan saya bukan turunan. Tidak ada. Maka ayat yang menjamin kepada kita mau dihafal, mau baca rutin, mau baca tentram, mau baca rezeki, mau baca tenang. Innahu latanzilu rabbil alamin. Allah turunkan untuk seluruh alam. Subhanallah. Sampai menurut kajian, binatang pun secara fisik tidak mau melewati Al-Quran ketika melangkah. Kenapa manusia tidak hormat? Sampai hari ini berapa jumlah manusia yang tidak mau kembali kepada Quran, pada dia muslim. Apa yang dicari? Apa yang dicari? Keuntungan kita, Ibu sering tahmid, alhamdulillah ya Allah, asyukurka ya Allah, diberikan hati ini lapang untuk mencari cahaya Engkau ilmu ini. Asyukurka ya Allah, kaki ini mudah datang ke tempat talim ini. Ini perlu kita dalami terus tentang kajian-kajian masalah Quran. Baca lagi, renungkan lagi dan sebagainya. Ada lagi ayatnya, surat Syura, Asy-Syura ayat 193. Nazala bihir ruhul amin. Yang dibawa itu Quran adalah oleh Ruhul Amin. Siapa itu? Jibril. Jelas, Bu. Semoga dari kajian-kajian seperti ini, ketika ibu wafat, kita wafat, saya wafat, yang keluarlah kalimat Allah, kalimat Quran, dibimbing Quran. Terlalu didominasi oleh dunia kita ini, sehingga kita baca Quran pun sungguh masih jauh untuk menghatamkan lebih banyak. Kita masih didominasi dengan berbagai alasan, sungguh masih banyak yang belum kita hafal. Padahal kita tahu usia kita terbatas. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzarin. Ala qalbika, Quran diturunkan kepada, ke dalam hatimu, hai Muhammad. Wahai mustami'in, mustami'at, mari hati ini kita pasang, tempatkan Quran lebih utama. Ada waktu khusus buat Quran. Jangan sisa. Tidak boleh diganggu gugat waktu itu, seperti ibu sholat pas waktunya, tidak bisa diganggu siapapun waktu sholat itu. Ketika ibu ada acara tertentu tidak bisa diganggu, udah paten, maka patenkan juga Quran yang akan menyelamatkan kita itu. Di mana adanya salehah? Adanya di hati masing-masing. Karena Quran pun menyampaikan, ala qalbika ya Muhammad litakuna minal munzarin, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Ternyata sederhana. Kalau kita lagi ada sesuatu di rumah kita yang kurang tepat dengan hati kita, sekitar rumah kita kurang cocok dengan apa tindakan kita, kita baca Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, dengan suara yang cukup kedengaran satu ruangan atau rumah itu.
maka seisi rumah kalau dia punya akal, punya otak, pasti sampai ke hatinya, sampai ke fitrahnya, walaupun tidak merespon ketika itu. Itu namanya munzarin. Apalagi sampai kepada isinya, wa anfiqu mimma razaqnakum, itu diaksikan. Maka berinfaklah pakai anggota badan kita dan sebagainya. Itu adalah aksinya. Itu juga munzarin, menjadi peringatan. Seluruh Quran itu menjadi peringatan. Ibu di tengah-tengah orang banyak makan, nggak apa-apa perdengarkan bismillah agar yang lain teringatkan. Munzarin. Ternyata termasuk melaksanakan ilmu menutup hijab, menutup aurat, itu pun munzarin kepada yang lain. Mengingatkan. Maka jadilah posisi kita sebagai posisi di ayat ini. Bacalah Quran sungguh-sungguh dari hati agar menjadi peringatan kepada diri, kepada orang lain. Ada akhlak juga di sana. Bicaralah secukupnya, bertindaklah secukupnya. Gitu. Seperti hati sudah terfokuskan, saya katakan tadi, jangan terganggu dengan sesuatu yang masih bisa dikerjakan nanti. Maaf ya, yang di tangan kita ini adalah satu alat komunikasi. Ketika baca Quran bunyi handphone kita, sudah tunda dulu aja. Nanti ada waktunya buat kamu. Kalau ini diambil dulu, jangan-jangan bikin masalah menjadi berhenti Quran sampai di situ. Karena kita harus menjawab dulu WA, harus menjawab dulu juga menyakitkan, malah jadi berantem gara-gara kalimat-kalimat kecil. Quran pun terlewatkan sudah. Maka jangan sekali-kali mengatakan lupa nggak baca Quran. Jangan sekali-kali mengatakan saya lupa hari ini nggak baca Quran. Jangan. Nanti Quran melupakan kita. Tetapi ya Allah, terlewatkan hari ini, maka saya akan rapel, saya akan double bacanya. Itu orang yang memang sudah sampai Quran itu kepada hatinya. Ibu sekalian, apa sih yang bisa menyelamatkan kita? Itu pasti Allah. Jalannya apa? Salah satunya persering dan rutin baca Quran. Terus rutin baca Quran. Apa yang kita hajatkan pasti Allah kabulkan. Ada yang ditunda, betul. Lihat Bu, lihat yang penjelas ya. Yang ditunda siapa? Marat alaina hilal, summal hilal. Kata Aisyah radhiyallahu anha, lewat lagi bulan. 3 bulan tidak ketemu makan. Yang kami makan cuma kurma dan air putih saja. Artinya apa? Kesenangan itu dibayar sepenuhnya di akhirat nanti. Maka jangan khawatir ibu, doa yang belum terasa dikabulkan masih banyak yang sudah dikabulkan. Saya ulangi, doa yang kita minta kepada Allah yang merasa belum dikabulkan, doa itu sudah banyak yang lebih banyak dikabulkan. Maka sabarlah sisanya. Bisa jadi dikasihnya di akhirat. Yang dikatakan tadi, siapa wanita yang paling anggun di akhirat nanti? Fatimah Zahra. Siapa yang paling bagus bajunya di akhirat nanti? Fatimah Zahra. Siapa yang paling dimuliakan seperti pesta besar di akhirat nanti? Fatimah Zahra. Karena di dunianya tidak mau mendapatkan semua itu. Maka kalau ada orang, saya sarjana hebat, sudah banyak mengeluh-elukan, banyak, itu kenikmatan. Wala tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Semua kenikmatan itu akan ditanya. Oh, kamu banyak dihormati, sudah di dunia mendapatkan hormat, sudah di akhirat enggak dapat lagi. Kayak gitulah kurang lebih contohnya. Ummahat salihat, yang kita kaji ini bukan main-main. Quran sebagai pedoman kita, petunjuk kita, kenyamanan kita, ketentraman kita. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika bilisanin bilitakuna minal munzarin.
Dengan apa? Bilisanin Arabiyyin mubin. Insyaallah. Dengan bahasa atau lisan Arab yang jelas, dengan bahasa Arab yang gamblang. Insyaallah. Bahasa Arab terhebat Quran. Mana bunyi bukti hebatnya? Di dunia dibaca tenang, pahala. Di akhirat pun bahasa Quran yang keluar. Arab lainnya dialek, layaknya kita ada dialek suku-suku kita. Maka ibu, ini di sini saya berhenti. Faham tidak faham, baca Quran itu. Ngerti atau tidak ngerti, baca Quran itu. Karena sekali lagi, mulai datang Israel sampai seterusnya, tidak ada bahasa kecuali bahasa Arab, bahasa akhirat, bahasa Quran. Maka orang yang terus di dunia baca Quran, ngerti tidak ngerti, faham tidak faham, akan mendapatkan bantuan besar. Dikatakan Quran memberikan syafaat, Rasul memberikan syafaat. Ibu, sudah layakkah saya diberikan syafaat dari Quran mumpung masih hidup? Mumpung masih ada orang yang membimbing, mumpung masih ada orang yang memperdengarkan kebaikan, kehebatan, kemukjizatan Quran, mumpung masih kita bisa melihat, mumpung masih bisa mendengar, mumpung masih kita bisa duduk bersama dengan kebaikan-kebaikan tadi, bilisanin Arabiyyin mubin. Jelas ya, di mana tempat, di dunia manapun, siapapun dia baca Quran. Saya selalu berbangga ketika orang bule, orang asing kok bisa baca Quran. Padahal tidak usah kok, Quran itu memang diturunkan untuk seluruh alam. Seolah-olah kita paling hebat, tidak. Tapi kita ingin terus menjadi orang hebat disebut-sebut Allah karena kita menyebut-nyebut nama Allah. Apalagi Quran itu adalah muta'abbadu bitilawatihi. Quran itu al-muta'abbadu bitilawatihi. Quran yang ada di tangan kita ini bukan hiasan, bukan sebagai juru selamat. Ditulis beberapa ayat lalu ditempelkan di tempat-tempat yang kira-kira katanya menjaga dan sebagainya. Jauh lebih baik kita baca seluruh Quran itu. Di mana tempat kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Ibu di sini duduk berpahala enggak? Insya Allah. Ibu berangkat dari rumah berpahala enggak? Insya Allah. Ibu menyiapkan sesuatu buat taklim itu berpahala enggak? Insya Allah. Semua. Fatimah Zahra itu tidak melakukan sesuatu kecuali karena Allah. Maka kita pun dapat pelajaran. Walaupun sudah tahu kalimat ini, mulai punya pilihan. Hidup itu pilihan. Baca apa yang bisa kita lakukan di belakang beliau. Salah satunya adalah beliau mengumandangkan al-muta'abbadu bitilawati. Ketika membaca Quran itu selalu punya nilai ibadah. Berarti baca Quran itu ibadah besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, selalu. Semakin taklim semakin selalu. Semakin ada masalah semakin selalu. Semakin baca, semakin ada kebutuhan makin selalu baca Quran. Dan melaksanakan salat pasti.
Salat kita semakin rapi, semakin baik, semakin tepat waktu, semakin mau berjamaah bila ada kemungkinan berjamaah buat wanita. Diupayakan. Ada laki-laki di rumah, anak atau siapa, ponakan yang sudah di rumah kita atau cucu yang sudah dewasa. Kita sebagai perempuan kalau ada kemungkinan ke masjid berjamaah. Selalu baca Quran dan melaksanakan salat. Lalu siapkan. Dikatakan di sini menginfakkan sebagian rezeki, bukan semua, Allah beri sebagian. Apakah sebagian besar atau sebagian kecil? Hanya hati yang bisa bicara. Saya punya uang 20.000. Diinfakannya mau lebih besar apa lebih kecil? Hati yang bisa berbicara. Bahkan cukup saya warung yang kira-kira 10.000 bisa kenyang. Berapa sisanya? 10.000. Siapkan 10.000 itu untuk siapa? Apakah seluruhnya 10.000 kita kasih orang yang membutuhkan, atau setengah dari 10.000 kita kasih orang? Punya berapa rekening di rumah itu, hari di bank itu? Satu hari itu tidak ada infak sama sekali. Satu hari, 2 hari, sebulan gak ada infak sama sekali. Masya Allah. Hati ternyata yang bisa bicara. Akankah sampai ke bawah kita wafat semua udah tahu harta tidak bisa pakai wafat, tidak bisa dibawa. Tetapi digunakan apa? Saya katakan yang kecil saja. Saya punya uang 20.000, makanan cukup yang 10.000 misalnya gitu. Maka sisakan. Ketika disisakan, apakah sedikit atau lebih besar buat diinfakannya? Hanya hati kita yang bisa bicara itu, besar kecilnya itu. Maka motivasinya apa? Jangan sayang. Jangan-jangan pantas hidup ini susah, oh mungkin di sini yang kurang. Selalu sisa ngasih orang. Walaupun cuma 5.000 bukan sisa, tapi dialokasi, disiapkan, bukan sisa. Memang aku siapkan hari ini. Apalagi sudah berlangganan kebutuhannya sama kita, orang percaya sama kita, diarahkan oleh Allah ke rumah orang itulah, ke dialah mintanya, karena di tangan dia ada uang buat kamu. Sebagian. Kemudian kami anugerahkan kepada mereka, anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tiada akan rugi. Siapa yang berinfak itu berniaga kepada Allah, baik terang-terangan atau diam-diam, baik sedikit atau besar, dia akan mendapatkan nilai perniagaan yang besar. Ayo Bu, disiapkan banget. Saya ingin berada di belakang Fatimah Zahra. Kemudian ada syarat. Terus ke bawah sedikit WA-nya. Ada syarat untuk bisa berinteraksi dengan Quran. Syurutul intifa bil Quran. Ada sesuatu yang bisa mensyaratkan memanfaatkan. Bagaimana diri kita manfaat banget di sisi Al-Quran. Ayo Bu, kita dikit lagi akhlaknya nih. Yang pertama, ta'addub ma'ahu. Beradablah terhadap Quran, beradab. Baik di sisi penghormatan isi mukjizatnya, termasuk penempatan fisiknya. Quran ditaruh di laci bergabung dengan apitson, obat gosok, balsem. Al-Quran ditempatkan di dashboard belakang. Al-Quran ditaruh di atas lemari yang berdebu. Secara fisik pun kelihatan orang tak berakhlak. Maka di rumah Quran jangan banyak-banyak. Satu dibaca, sisanya kasih orang. Apa sih tentang ta'adub ini? Ta'adub ma'ahu. Coba beradab dengan Quran tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Seakan-akan ngomong gini, kalau kamu ingin mendapatkan rahmat, kalau kamu ingin mendapatkan kasih sayang Allah, kalau kamu ingin dimanja oleh Allah, apabila dibacakan, apabila ada yang sedang membaca Quran, kita berposisi adabnya diem, dengerin, cuman itu. Ketika masuk ruangan ini ada yang baca Quran, jangan bisik-bisik satu sama lain, salaman pun ditunda dulu. Hormati. Ini perintahnya seperti itu kata Quran. Berlebihan Ustaz, Qurannya begitu maunya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ujung yang mahal, la'allakum turhamun. Kalau kamu yang mendapatkan kasih sayang, rahmat, belayan Allah Subhanahu wa taala, yuk mulai besok dimanapun kita berada, dengan siapapun kita, ketika ada baca Quran, diam, dengerin. Siapa tahu bacaannya masuk ke hati, atau siapa tahu bacaannya masuk ke otak. Ada gak? Aturan dibaca panjang, pendek, aturan kasroh, domah, masuk ke otak itu. Maka rasa ingin membenarkan ada, benarkan bacaannya. Kalau masuk ke hati, Masya Allah bacaannya nikmat. Di sini kita masing-masing kita berperan pribadi masing-masing. Yuk kita terapkan dengan adab at-ta'addub ma'ah. Yang kedua, Ibu hari ini mau baca Quran jam berapa? Saya tidak tahu jamnya ya. Halo Ibu baca Quran hari ini jam berapa? Ba'da maghrib atau ba'da isya atau ba'da asar? Mangga. Tetapi yang paling penting adalah sebelum baca Quran itu adalah an-niyah. Husnun niyah, hasanun baik, husnun niyah sebaik-baik menempatkan niat. Ya Allah, saya ingin baca Quran semoga tidak terganggu nih. Ya Allah, saya ingin baca Quran semoga tidak ada yang mengganggu. Selalu banyak gangguan kita baca, belum baca Quran sudah diganggu, nggak jadi baca Quran. Sebelum baca Quran pun sudah diganggu, tidak jadi baca Quran. Kenapa? Karena nomor 2 ini tidak pernah kita mantapkan. Karena itu sekali lagi husnun niyah, sebaik-baiknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Secara keseluruhan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah. Wa ma umiru, atau tidak ada kecuali kami hanya memerintahkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah dengan mukhlisin, dengan memasrahkan dengan niat yang baik demi agama. Saya baca Quran sedang menegakkan agama. Saya baca Quran sedang menunjukkan saya beragama. Ya kan? Saya baca Quran, inilah agama saya. Di mana tempat pun kita bisa. Dan jaga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat sama dengan yang tadi. Salat tetapi jaga. Ada orang baca Quran banyak tapi salat enggak. Orang puasa tapi salat enggak. Ini yang tidak dimasukkan ke ayat ini. Alhamdulillah, salihah, mukminah. Kita ini sudah baca Quran. Kita juga terus niat dengan baik. Kita juga salat. Kita juga tunaikan zakat. Apa ujung katanya? Wa dzalika dinul qayyimah.
Berarti ibu sekalian berada pada agama yang lurus. Segalanya niat yang baik, kemudian mendirikan sholat, zakat ditunaikan, dan seterusnya. Berarti kesimpulannya di ayat ini, orang yang melaksanakan itu dapat gelar mendapatkan duduk di agama yang lurus, berpegang di agama yang lurus. Dikit lagi ya. Hadis yang sering kita ulang-ulang, innamal a'malu binniyat. Ada apa di sana? Jangan sekedar niatnya. Oh, ternyata interaksi dengan Al-Quran itu ada 5. Interaksi dengan Quran itu ada 5. 1, mendengarkan Al-Quran karena niat. Oh, ada yang baca fulana, ustazah, saya dengerin. Kemudian yang kedua, interaksi dalam Al-Quran itu membaca Al-Quran. Tadi mendengar. Tuh, 1 udah bisa mendengar, kedua membaca. Yang ketiga mempelajari. Dipelajari, mempelajari. Hari ini kita pelajari Al-Quran. Ada belajar tajwidnya, ada belajar hukumnya, ada belajar maknanya, ada belajar macam-macamnya. Berarti ada tahapan ketiga itu, interaksi kita nomor 3 adalah mempelajari. Yang keempatnya mengamalkan. Sedikit banyak ibu sudah mengamalkan isi Al-Quran. Yang kelimanya ini yang susah, yaitu mengajarkan. Pertanyaannya, ibu mutmainnah dari kelima-lima itu ada di posisi mana? Ustadz nomor 1 ya, mendengar tadi sudah. Ustadz nomor 2 dapat alhamdulillah. Ustadz nomor 3-nya mempelajari, ya hari ini sedang belajar. Ustadz yang keempatnya ada saja bisa mengamalkan, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah macam-macam. Tapi nomor 5 tidak semua orang bisa. Yaitu apa? Pada khairukum man ta'allamal Quran, sebaik-baik, bukan baik, ada di nomor 5. Maka bersyukurlah. Berarti ada kewajiban kita ibu soleha untuk menyampaikan kembali apa yang kita dapatkan ini. Itu adalah niat. Jadi sementara niat kan al-amalu binniyat saja, perasaan kita ada isinya. Bahkan dikatakan saya tahu ada apa-apa di hati kamu. Kemudian yang ketiganya adalah taharatul qalbi wal jasad. Kembali kita ambil ibrah dari Fatimah Zahra ketika sudah mau membaca Quran, mendengar Quran itu yang paling pertama adalah disucikan dulu hatinya. Dibersihkan dulu fisiknya. Jangan ketika ngambek, ketika dendam. Jangan ketika baca Quran kalau mendoakan tidak baik kepada orang lain, itu pertanda tidak suci hatinya. Kenapa sih? Ibu, sampailah kepada hati kita aslinya nih. Allah tahu isi hati kita. Apa yang Allah tahu? Yang tersimpan di ibu itu apa? Allah tahu. Allah tahu yang dirahasiakan di hati kita. Allah tahu yang disembunyikan di hati kita. Maka kaitan dengan Quran itu ada yang tersimpan baik banget. Mau ngomong ini sama Allah tapi tidak kuasa bicaranya, Allah akan jawab. Begitu. Maka sekali lagi, untuk melakukan apapun termasuk interaksi dalam Quran adalah yang paling ideal itu adalah kebersihan. Yang paling ideal adalah kebersihan. Kemudian toharoh juga sebagai syarat perjalanan iman. Jadi toharoh itu sebagai syarat perjalanan iman. Ibu mau kemana? Mau ke majlis taklim. Apa syaratnya? Ya saya bersih badan, sudah mandi, sudah rapi dan sebagainya, itu syarat. Perjalanan iman itu salah satunya toharoh. Kalau kita suci hati ini, bersih hati kita ini, tidak ada dengki, tidak ada benci, tidak doa-doa yang buruk kepada orang lain, maka itu adalah syarat perjalanan iman. Di mana adanya? Di hati. Quran hari ini menyampaikan kepada kita hendaknya taharatul qalbi wal jasadi. Lihat di sini.
Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrajal jahiliyatil ula wa aqimna as-salah wa atina az-zakah wa ati'na ar-rasul wa atina Allah wa rasulah innama yuridu Allahu liyadhhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Siapa di ujung ayat ini? Yang disucikan Allah tuh siapa di sini? Diteladankan oleh Allah di ujung ayat, liyadhhiba ankumur rijsa ahlal bait. Apa ahlal bait? Keluarga. Siapa keluarga Nabi? Adalah Fatimah Zahra. Wa yutahhirakum tathhira. Kalau kita mengikuti sebagaimana ada ahlul bait, maka disitulah kita berperan sama-sama. Sampai ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, siapa sih ahlul bait yang harus aku hormati? Rasul menjawab, Fatimah Zahra, kemudian suaminya dan kedua anaknya. Itu kan Rasul menyampaikan pertanyaan. Apakah kita tidak ikut bertanya? Kita ikut jawabannya. Kita ikut jawabannya. Terlepas dari pro kontra tentang Syiah macam-macam, bukan itu bahasan kita. Cintai. Karena dimasukkan ke Quran. Siapa dikatakan ahlul bait di ayat ini? Adalah keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang difokuskan kepada Fatimah Zahra. Oke. Berikutnya, hampir terakhir, tafrigun nafs an syawagiliha. Maka ketika kita baca Quran, fokus diri dari berbagai kesibukan. Jangan di waktu sibuk baca Quran. Atau ketika baca Quran jangan disibukkan dengan yang lain, gitu kan? Ayo bu, fokus bu, mau apa lagi kita hidup nih? Aduh, tinggal nunggu Israel datang. Maka kesempatan yang paling hebat hari ini dapat ilmu tentang Al-Quran. Gamblang sudah dibaca oleh kita tentang adab kita pada Quran, bukan sekadar adab membawa, adab narok saja, sampai kepada tafrigun nafsi an syawagiliha. Kita fokus diri kita kepada Al-Quran itu tidak dengan kesibukan. Janganlah baca Quran ketika sibuk, selesaikan kesibukan dulu baru baca Quran. Atau janganlah baca Quran disibukkan dengan yang lain. Gitu. Berusaha mengatur waktu. Ayo bu ya, mulai hari ini jam ini. Mana jatah kita buat Quran? Dari taklim ini masih berhasil. Berusaha mendengarkan diri sendiri. Coba bu dengerin. Ibu coba sekarang. Ibu semua bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi bu. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi bu. Titik. Coba temui Allah. Temui Allah. Dengan bahasa kemampuan kita. Bicaralah diri kita kepada Allah. Ada apa hati ini dengan Allah? Ada apa hati dengan Allah? Bicara dengan jujur. Itu dikatakan fokus. Tafrigh. Meminta apa sama Allah ketika kita bisa mendengarkan isi hati sendiri? Itulah Quran. Ketemu jawabannya langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran. Banyak fadilah-fadilah. Di setiap surat ada fadilahnya. Ibu mau ngambil apa? Ketika butuh fadilah. Tetapi kalau kita butuh tadarus, selesaikan. Berapa kali dalam 1 bulan, dalam 1 tahun. Targetkan. Tetapi ketika bicara fadilah, Allah pun menunjukkan. Ada Al-Muluk, ada Waqi'ah, ada Ar-Rahman, ada Yasin, ada Al-Kahfi, ada An-Nisa. Semua ada fadilah-fadilahnya. Maka hati kita ada di situ solehah. Hati kita ada di situ mukminah. Nah itulah barangkali.
Jadi apa yang kita kaji pada hari ini turut menentukan dari Al-Quran ini, oh ternyata ada orang yang harus kita idolakan. Gitu ya, demikian. Akhirnya mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini bisa menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, keseriusan kita ingin membacanya, fokus dan bisa buat waktu untuk Al-Quran. Hadirin sekalian, mari kita doakan yang tidak sempat datang pada hari ini karena sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Kalau lagi sibuk, semua kesibukannya bisa Allah bantu sampai beliau mendapatkan petunjuk yang lebih baik lagi. Dan yang sudah ada keluarga yang wafat, almarhum Ibu Rima Herlinda binti Awizar Ahmad, orang tua dari kakak siapa? Ibu Deswita ya. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina maulana Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil hidayah wa lakal hamdu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana min kulli khati'atina, Allahumma ighfir lana min kulli sa'iri a'malina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara, wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Silakan Ibu minta. Amin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna minar rasyidin. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi auladina wahfazhum wa la tadurruhum warzuqhum li ta'atika warzuqna birrahum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, kajian kita hari ini